Presiden Barcelona Joan Laporta yakin bisa mendaftarkan pemain-pemain baru sebelum musim panas ini berakhir. Soal registrasi kiper baru Joan Garcia, Laporta menyebut tidak tergantung Marc-Andre ter Stegen. Soal Joan Garcia, ter Stegen sempat dituding menghalangi proses registrasi kiper baru Barcelona itu. Hal itu terkait dengan pengumuman ter Stegen soal durasi absennya usai operasi punggung. Kiper asal Jerman itu menyebut bahwa ia akan menepi 3 bulan. Namun, Barcelona meyakini bahwa ter Stegen akan menepi setidaknya 4 bulan. Dengan demikian, ter Stegen akan masuk kategori cedera panjang dalam kriteria La Liga. Dalam kondisi tersebut, Barcelona diperbolehkan mendaftarkan pemain untuk mengisi slot ter Stegen. Laporta membeberkan perkembangan pendaftaran pemain-pemain baru Barcelona. Soal Joan Garcia, Laporta menegaskan registrasinya tidak akan tergantung ter Stegen. Victor Gyökeres memakai nomor punggung 14 di Arsenal, nomor peninggalan Thierry Henry. Beban nggak, Gyökeres? Apakah Victor Gyökeres terbebani dengan nomor itu? Saya benar-benar tidak mau dibandingkan dengan apa yang Henry capai dalam karirnya. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya sendiri dan menunjukkan kualitas di sini. Tentu saja, Henry pemain yang luar biasa, jelasnya dilansir dari situs resmi klub. Tentu saja, saya tahu sejarahnya. Sejujurnya tidak banyak nomor yang tersedia. Namun nomor 14 masih ada, jadi mudah bagi saya untuk memutuskannya, lanjut pemain asal Swedia tersebut. Brahim Diaz dikabarkan menjadi incaran 3 klub Arab Saudi, Neom SC, Al Nassr, dan Al Hilal. Menurut sumber terpercaya Football Espana, ketiga klub tersebut siap mengajukan tawaran sekitar 40 juta euro atau setara dengan kurang lebih 760 miliar rupiah untuk memboyong Brahim. Di usia 25 tahun, Brahim berada di fase krusial kariernya. Meski tawaran gaji besar dari Arab Saudi menggiurkan, langkah ke Eropa mungkin lebih menarik jika ia ingin terus bersaing di level tertinggi. Apalagi, Madrid belum sepenuhnya menutup pintu bagi pemain yang ingin mencari menit bermain lebih banyak. Bagaimana kelanjutannya? Semuanya tergantung pada keputusan Brahim dan strategi Madrid dalam menyusun skuad. Jika salah satu dari Rodrigo atau Enric hengkang, peluang Brahim untuk bertahan mungkin terbuka lebar. Namun, jika tidak, jangan heran bila ia memilih petualangan baru. Kevin De Bruyne bikin rekan setimnya di Napoli cedera. Kiper Alex Meret yang apes gara-gara gelandang asal Belgia itu. Menurut laporan jurnalis lokal Salvatore Amoroso, seperti mengutip Sport Bible, tendangan De Bruyne membuat Meret cedera. Kiper berusia 28 tahun itu mengalami cedera pergelangan tangan kirinya. Dalam foto yang beredar, Meret terlihat melepas sarung tangan kiper sebelah kirinya. Imbasnya, kiper asal Italia itu harus absen latihan di hari berikutnya. Manchester United siap melepas Rasmus Højlund. Penyerang asal Denmark itu bakal dilepas murah. Melaporkan BBC, MU siap melepas Højlund musim panas ini. Itu akan tergantung dari keberhasilan setan merah menggaet Benjamin Sesko. Sesko kini jadi rebutan MU dan Newcastle United. Penyerang Slovenia itu belum membuat keputusan. Kabarnya, Newcastle sudah menawar Sesko hampir senilai 70 juta pound ke Leipzig. Leipzig menolaknya dengan alasan penawarannya tidak memadai. Kabarnya, Manchester United siap menunggu keputusan Sesko. Jika tertarik, mereka akan bergerak mengejarnya, kemudian baru akan melepas Rasmus Højlund. Penyerang 22 tahun itu kabarnya akan dihargai 30 juta pound saja, atau sekitar 656,9 miliar rupiah. Angkanya jauh di bawah saat membelinya dari 64 juta pound atau senilai 1,4 triliun rupiah. Menjual seharga 30 juta pound juga akan membuat rugi, sebab harga pasarannya masih sekitar 43 juta pound, mengingat ia baru 2 musim bermain di Old Trafford. Højlund gagal memperlihatkan ketajamannya di MU. Ia baru membuat 26 gol dari 95 penampilan dalam 2 musim. Musim panas ini, MU juga sudah belanja lebih dari 100 juta pound untuk mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Situasi itu mengharuskan klub melepas pemain guna menyeimbangkan keuangannya. Rasmus Højlund sedianya menegaskan siap bertahan dan bersaing di Manchester United. Ia mengatakannya usai mencetak gol ke gawang Bournemouth di laga pramusim tengah pekan lalu. Luis Diaz menjalani debut bersama tim barunya, Bayern Munich. Performa winger asal Kolombia itu diapresiasi striker Dayroten, Harry Kane. Bayern membeli Diaz dari Liverpool di bursa musim panas 2025. Tim raksasa Jerman itu merogoh kocek sebesar 75 juta euro, 1,4 triliun rupiah untuk mendatangkan Diaz. Diaz memainkan pertandingan pertama bersama Bayern pada Sabtu tanggal 2 Agustus tahun 2025. Dia dimainkan sebagai pemain pengganti kala bersua Olympique Lyon di laga uji coba. Diaz total mencatatkan 2 tembakan on target, sekali memenangkan penalti, dan sekali melewatkan peluang dalam laga debutnya bersama Bayern. Aksinya di lapangan mendapat pujian dari rekan setimnya, Harry Kane.
Inter Miami meraih kemenangan atas klub Meksiko, Necaxa, dalam laga League Cup 2025. Vice City menang adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Inter Miami keluar sebagai pemenang adu penalti. Vice City menang 5-4 setelah tembakan eksekutor penalti ketiga Necaxa, Thomas Badaloni, bisa ditepis Rocco Novo. Kemenangan ini membawa Inter Miami naik ke puncak klasemen MLS di League Cup. Pasukan Javier Mascherano mengoleksi 5 poin dari 2 laga. Vinicius Junior terus bernegosiasi soal kontrak baru di Real Madrid. Ada laporan pemain Brasil itu meminta gaji yang tak masuk akal ke Los Blancos. Vinicius sedianya masih terikat kontrak sampai 2027. Meski begitu, Madrid berusaha menyodorinya kesepakatan baru guna mengamankannya, di tengah rayuan dari klub-klub Arab Saudi. Pemain yang hampir memenangkan Ballon d'Or 2024 itu kabarnya terus bernegosiasi dengan Madrid. Menurut laporan Cadena SER, situasinya kini rumit. Vinicius disebut meminta gajinya naik jadi 25 juta euro per tahun, atau sekitar 477,6 miliar. Angka itu bersih dari biaya tambahan lain-lain. Sementara Real Madrid menganggapnya ketinggian. Raksasa La Liga itu diklaim cuma berani menggaji Vinicius Junior 20 juta euro per tahun, atau sekitar 335.000 euro per pekan sebelum pajak. Laporan El Arguero menyebut permintaan Vinicius dianggap tak masuk akal oleh sumber terdekatnya. Dia ingin mendapatkan 25 juta euro bersih, terlepas dari diperoleh pemain lain, kata sumber itu. Vinicius sebelumnya selalu bertekad bertahan di Madrid. Meski begitu, pemain berusia 25 tahun tersebut ada tawaran kontrak baru di Santiago Bernabeu. Vinicius didatangkan Madrid pada 2017 dari Flamengo, namun baru bisa bermain pada 2018. Ia kemudian langsung jadi pemain andalan di era Carlo Ancelotti. Ia membuat 106 gol dan 83 assist dari 322 laga bersama Real Madrid. Vinicius Junior juga memenangkan 14 gelar, diantaranya 3 gelar La Liga, 1 Copa del Rey, 3 Piala Super Spanyol, 2 gelar Liga Champions, dan 2 Piala Dunia antar klub. Kapten Timnas Indonesia, Jay Izzes, jadi incaran beberapa klub Serie A. Paling anyar, Sassuolo menunjukkan minat merekrut bek berusia 25 tahun itu. Kontrak Izzes di Venezia masih berjalan hingga 2027. Namun, masa depan pemain yang disapa Bang J itu menjadi spekulasi setelah klubnya terdegradasi ke Serie B. Beberapa klub seperti Genoa, Udinese, dan Torino kabarnya sedang memantau situasi Jay Izzes. Mereka mengintip peluang membajak Izzes dari Venezia guna memperkuat tim di Liga Italia 2025-2026. Sassuolo jadi tim Serie A lainnya yang tertarik dengan Jay Izzes. Menukil Calcio Mercato, klub berjuluk Ine Roverdi ini sedang berdiskusi dengan Venezia untuk kemungkinan transfer Bang J. Sassuolo memang membutuhkan bek baru setelah promosi ke Serie A musim ini. Selain Jay Izzes, pasukan Fabio Grosso juga tertarik merekrut bek Venezia lainnya, Vali Cande. Jay Izzes sendiri tak menutup kemungkinan pindah dari Venezia. Ex-pemain Go Ahead Eagles itu masih memantau situasi di bursa transfer. Rafinha jadi salah satu kunci sukses Barcelona di 2024-2025. Winger top Brasil itu bertekad menajamkan performanya demi merebut gelar juara Liga Champions. Aku selalu mencoba mencari penampilan terbaikku di dalam latihan, pertandingan. Aku sudah mencobanya pada musim lalu, itu lebih baik daripada musim sebelumnya, dan aku juga akan berusaha untuk musim yang akan datang agar lebih baik daripada sebelumnya, cetus Rafinha kepada Sport. Rafinha mengungkapkan bahwa Liga Champions merupakan gelar impiannya, dan bertekad habis-habisan demi mendapatkannya. Liga Champions itu sebuah tantangan pribadi di dalam karirku, sambung dia. Ini juga sebuah target klub, untuk memenangi titel Liga Champions ke-6. Aku, secara khusus, akan melakukan segalanya untuk mewujudkan hal itu. Dan aku yakin para pemain juga memikirkan hal yang sama, Rafinha menambahkan. Endrick kabarnya meminta Real Madrid untuk ganti nomor, yakni nomor 9. Pihak klub masih belum kasih, striker muda itu harus buktikan diri dulu. Dilaporkan Tribuna, Endrick meminta Real Madrid untuk pakai nomor 9. Sebelum Mbappe, nomor itu sudah dipakai legenda Madrid, Karim Benzema. Madrid tidak mengabulkan permintaan Endrick. Madrid masih minta pemain berusia 19 tahun itu untuk membuktikan diri. Real Madrid rencananya mau meminjamkan Endrick dulu agar si pemain dapat jam terbang lebih. Akan tetapi, Endrick memilih bertahan dan siap buktikan diri. Endrick sepertinya akan lebih ketat persaingannya di musim depan. Selain saingan sama Mbappe, ada Gonzalo Garcia yang bersinar di Piala Dunia antar klub kemarin. Barcelona tengah dihadapkan pada dilema di bursa transfer musim panas. Gelandang muda mereka, Fermin Lopez, kabarnya menjadi incaran serius Manchester United yang siap jor-joran dalam penawaran.
Menurut laporan Sport, MU menyiapkan lebih dari 70 juta euro, sekitar 1,25 triliun rupiah, dan menggoda Fermin dengan kenaikan gaji 2 kali lipat. Barcelona sendiri mulai tergoda melepasnya demi memperbaiki kondisi finansial klub. Fermin sendiri sebenarnya belum berniat hengkang dari Barcelona dan sempat menolak tawaran dari Chelsea, Arsenal, serta klub asal Arab Saudi. Ia ingin bertahan meski menit bermainnya belum terjamin di bawah Hansi Flick. Namun, tawaran MU yang begitu besar bisa saja menggoyahkan pendiriannya. Gaji yang akan naik 2 kali lipat menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat situasi kian rumit. Bursa transfer musim panas 2025 diprediksi berlangsung sengit, dan Al Nassr telah mengirim sinyal kuat untuk melakukan langkah besar. Klub asal Arab Saudi itu dikabarkan tengah membidik kapten Manchester United, Bruno Fernandes. Menurut laporan media asal Portugal, A Bola, Jorge Jesus kini tengah mendorong agar kepindahan Bruno Fernandes bisa segera terrealisasi. Al Nassr menyadari bahwa Bruno Fernandes memiliki nilai jual tinggi. Meski demikian, mereka tidak memandang harga sebagai penghalang dalam upaya merekrut sang gelandang. Situasi transfer ini pun bergerak cepat. Masih menurut A Bola, pendekatan awal disebut telah dilakukan oleh pihak Al Nassr kepada Fernandes. West Ham United mengonfirmasi keberhasilan mereka mendatangkan Callum Wilson secara gratis setelah kontraknya di Newcastle United habis pada musim panas tahun ini. West Ham United telah meresmikan penandatanganan striker Inggris, Callum Wilson, dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Newcastle United berakhir. Wilson, 33 tahun, adalah pemain kunci di St. James Park, namun musim terakhirnya dilanda cedera dan performa yang tidak konsisten, menyebabkan waktu bermainnya terbatas. Kedatangannya mengindikasikan bahwa masa depan Michail Antonio di West Ham mungkin tidak akan berlanjut. Wilson bertekad untuk memberikan dampak signifikan, terutama setelah ia gagal mencetak gol dalam 20 penampilan di Liga Primer dan Piala Liga musim lalu. Aktivitas bursa transfer di Liga Inggris masih berlangsung intens dan belum memperlihatkan indikasi perlambatan. Manchester United kini mengagetkan berbagai kalangan dengan memantau salah satu pemain dari rival sekota mereka, Manchester City. Masuknya James Trafford ke skuad Manchester City secara otomatis menciptakan kompetisi yang lebih ketat di posisi kiper. Stefan Ortega, penjaga gawang berkebangsaan Jerman, menjadi salah satu yang paling terpengaruh oleh dinamika ini. Menurut laporan Tim Talk, Ortega yang berusia 32 tahun kini berada dalam radar utama Manchester United. Ketertarikan setan merah terhadap mantan kiper Arminia Bielefeld ini tentu mengundang kejutan karena melibatkan perpindahan langsung antar rival. Minat Manchester United terhadap Ortega bermula dari kegagalan mereka mengamankan Dibu Martinez sebagai target utama. Keengganan Martinez untuk meninggalkan Aston Villa memaksa United mencari alternatif lain yang tersedia di pasar. Ortega kemudian muncul sebagai opsi yang menarik mengingat pengalaman dan kualitasnya yang sudah teruji. Meski berasal dari kubu rival, faktor pragmatis lebih diutamakan dalam pertimbangan ini. Situasi ini membuka peluang besar bagi Ortega untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Di Manchester City, posisinya sebagai kiper cadangan di bawah Ederson membatasi kesempatan tampil secara reguler. Perpindahan ke Old Trafford berpotensi memberikan Ortega status sebagai kiper utama yang sudah lama diidamkannya. Faktor ini menjadi daya tarik tersendiri dalam negosiasi yang mungkin akan terjadi. Napoli melawan Brest dalam laga uji coba, Partenopei kalah melawan klub dari Prancis tersebut. Napoli vs Brest berlangsung di Stadio Teofilo Patini, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025, dini hari WIB, pasukan Antonio Conte tumbang 1-2. Brest membuka keunggulan 1-0 di menit ke-28, Ludovic Ajorg mencatatkan namanya di papan skor setelah merobek gawang Vanja Milinkovic-Savic. Ajorg mencetak gol keduanya di menit ke-33, gol tersebut membawa Brest memimpin 2-0 sampai turun minum. Napoli memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-63, gol juara Serie A 2024-2025 itu dicetak oleh Lorenzo Luca. Napoli gagal mendapatkan gol kedua sampai laga tuntas. Hal itu membuat Partenopei kandas di laga uji coba ini. Tottenham Hotspur dan Newcastle United berimbang 1-1 dalam laga uji coba di Korea Selatan. Gol cepat Spurs dibalas The Magpies sebelum turun minum. Gol Tottenham dicetak oleh Brennan Johnson, sedangkan gol Newcastle dicetak oleh Harvey Barnes. Chelsea baru saja menambah deretan pemain barunya musim panas ini, adalah Jorel Hato yang digaet dari Ajax Amsterdam. Kepastian transfer Hato itu diumumkan di situs resmi The Blues, Minggu, tanggal 3 Agustus tahun 2025. Malam WIB, Chelsea harus membayar 40 juta euro atau sekitar 760 miliar rupiah, plus persentase penjualan pemain ke depannya. Kehadiran Hato tentu menguntungkan Chelsea mengingat dia bisa bermain multiposisi, baik di kiri maupun tengah. Hato rencananya akan jadi pesaing Marc Cucurella di posisi bek kiri. Thomas Partey bakal kembali ke Liga Spanyol.
gelandang asal Ghana itu selangkah lagi gabung Villarreal. Dikutip The Athletic, Partey akan bermain untuk Villarreal mulai musim 2025-2026. Pemain 32 tahun itu sudah berada di Spanyol untuk menjalani tes medis dan menekan kontrak berdurasi 2 tahun. Bagi Partey, La Liga bukan kompetisi asing karena dia adalah lulusan Akademi Atletico Madrid yang mentas di tim utama pada 2013. Dia sempat dipinjamkan ke Real Mallorca dan Almeria. Setelah merampungkan kepindahannya, Partey akan menjalani persidangan, Selasa, tanggal 5 Agustus, di Inggris. Tottenham Hotspur kedatangan Joao Palhinha, pemain berusia 30 tahun itu dipinjam dari Bayern Munich. Klub asal London Utara tersebut mengumumkan kepindahan Palhinha lewat situs resmi Tottenham, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. Durasi pinjaman ini berlangsung selama 1 musim. Liga Inggris sudah tidak asing untuk Palhinha. Dia pernah 2 musim memperkuat Fulham dengan catatan 79 penampilan. Manchester United mengakhiri tur pramusim Premier League Summer Series di Amerika Serikat dengan bermain imbang 2-2 melawan Everton. Setan Merah pulang ke Inggris dengan status tak terkalahkan di 3 laga. Bermain di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025, pagi WIB, penalti Bruno Fernandes di menit ke-19 membawa MU unggul lebih dulu. Tendangan 12 pas diberikan usai Amad Diallo dilanggar James Tarkowski di kotak terlarang. Namun gol Iliman Ndiaye yang menuntaskan umpan silang Idrissa Gueye di menit ke-40 membuat skor menjadi 1-1 saat turun minum. Mason Mount kembali membawamu memimpin 2-1 pada menit ke-69. Upaya Fernandes menerobos kotak penalti Everton diakhiri dengan umpan kepada Mount, yang dengan jitu melepaskan tembakan ke sudut kanan gawang untuk menjebol gawang Jordan Pickford. Namun gol bunuh diri Aiden Heaven 6 menit berselang memastikan laga berakhir imbang 2-2. Ia bermaksud membuang bola dari penguasaan Dwight McNeil, namun malah meluncur masuk ke gawang sendiri. Dengan demikian, MU mencatat 2 kemenangan dan sekali imbang selama di negeri Paman Sam. Sebelumnya, mereka mengalahkan West Ham United 2-1 di East Rutherford dan menghajar Bournemouth 4-1 di Chicago. Son Heung-min menjalani laga terakhir bersama Tottenham dengan melawan Newcastle United di laga pramusim. Son Heung-min bermain sejak awal dan menjadi kapten. Di akhir laga, Son menangis. Duel itu menandakan akhir perjalanan bersama Tottenham yang sudah berjalan 1 dekade. Son gabung Tottenham pada Agustus tahun 2015 usai direkrut dari Bayer Leverkusen. Sejauh ini, ia sudah menyumbang 173 gol. 10 tahun bersama Tottenham, Son mempersembahkan trofi Liga Eropa pada musim lalu. Ia juga membantu Tottenham menembus final Liga Champions 2018-2029 kendati harus puas jadi runner-up.